Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Sebab itu kami mengangkat tangan kami. Kami naikkan sembah syukur kepadamu. Ina makerebe sanda makarala base. Ya makarala barala 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 barala. Ina masekere nahaya masande. Sembah dia, tinggikan namamu, kami tinggikan namamu Tuhan, Jesus. Engkau adalah Yahweh, Engkau Rafa penyembuh kami. Come on, Yahweh, Jehovah Rafa, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami Tuhan. Erama kerebe sanda makoria lama. Sebab apapun yang terjadi kami tahu dan sangat percaya, Jesus, you are Elohim. Tuhan, Engkaulah Allah pencipta, Engkau Elohim. Engkau Allah yang perkasa. You are El Shaddai. Engkau El Shaddai. Engkau El Shaddai. Jesus. Jesus. Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan segala keperluan kami. Engkau Allah yang tahu apa yang kami butuhkan hari ini. Kami butuh di atas segala-galanya kebenaran firman-Mu Tuhan. So Jehovah Jireh, Engkau Bapa kami. Engkau Adonai yang sangat mengerti keadaan kami anak-anak-Mu. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau lihat keadaan kami satu demi satu. Mereka yang datang dengan hati yang mungkin terasa berat Tuhan. Tidak seorang pun yang mengerti beban yang sedang dipikul, yang sedang dirasakan oleh setiap anak-anak-Mu. Tapi Tuhan, kami datang. Kami mau tanya sama Yesus, apa yang harus kami perbuat Tuhan? Jawablah dengan firman-Mu. Yes Lord. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Sebab hanya Engkau yang selalu mempedulikan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu, sekalipun berat beban kami, bukankah Engkau berkata, serahkan semua beban-Mu itu kepadaku. Engkau akan pikul semua beban kami. Sebab itu Tuhan, apapun keadaan kami datang Tuhan dalam penyerahan kepadamu. Come on. Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Adonai, Elohim. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami sujud di altar-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami percaya hari ini kami akan terima anugerah-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Bebaskan kami dari segala tekanan dan beban hidup ini. Oh yes Lord, we need your word. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kami. Firman yang memperbaharui hati kami. Dan kami percaya malam hari ini sesuatu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi. Di hadapan altar-Mu Tuhan. Di hadapan altar-Mu. Yes Lord.
Jadikanlah kiranya Tuhan apa yang Kau mau jadikan di dalam hidup kami. Hamba-Mu tidak tahu satu demi satu apa yang menjadi beban hidup anak-anak-Mu. Tapi ini doaku Tuhan. Firman-Mu adalah jawaban. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah pelita. Firman itu adalah terang di tengah-tengah kegelapan kami. Sebab itu kami buka hati kami Tuhan. Berfirmanlah. Berfirmanlah Roh Kudus. Ajari kami. Tuntun kami Tuhan. Firman memberikan kami kekuatan. Firman berikan kepada kami arahan. What shall we do? Apa yang harus kami lakukan? Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pencobaan. Penuh dengan beban. Penuh dengan tantangan. Hari ini Tuhan, kami butuh Engkau tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-Mu. Urapi kiranya hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, setiap hari kita butuh firman. Setiap hari kita butuh dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita tidak bisa menghindar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada sebuah peperangan rohani yang tidak bisa tidak kita akan hadapi setiap hari, setiap jam. Karena iblis sedang melepaskan satu tekanan yang semakin lama semakin berat. Satu tujuannya adalah supaya ketika Tuhan Yesus datang mau jemput gerejanya, kita tidak layak untuk dibawa pulang oleh Tuhan. Sebab itu doa saya hari ini, biar Tuhan menyingkapkan satu rahasia buat kita semuanya pahami. Kita buka bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-10. Mari kita akan lihat 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya berharap kita boleh baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang 10. Media, saya tidak siapkan presentasinya. Media tolong cepat tayangkan ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 kita baca ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan biasa. Nah mari kita mulai dengan kata pencobaan. Apa sih pencobaan itu? Pencobaan itu ada dua. Ada dua pengertian. Yang pertama, untuk orang-orang percaya, untuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka pencobaan itu adalah sebuah ujian. Katakan ujian. Tetapi bagi orang yang tidak percaya ataupun orang Kristen tetapi engkau tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka pencobaan itu sama dengan godaan. Ujian dan godaan itu tercakup dalam kata pencobaan. Nah, mari Anda lihat. Ujian itu tujuannya supaya kita naik kelas. Betul? Tapi godaan itu untuk menjatuhkan kita. Pencobaan itu adalah ujian dan ujian itu datang daripada guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Tujuannya supaya kita naik kelas. Tetapi godaan itu datangnya dari setan, dari iblis. Tujuannya untuk menjatuhkan kita. Sampai di sini tangkap dulu. Anda paham?
Nah, mari kita baca selanjutnya. Firman Tuhan berkatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, ujian yang Tuhan izinkan terjadi pada kita tidak akan melewati kemampuan kita. Ketika Anda kelas 1 SD, tidak mungkin akhir tahun ajaran Anda diuji dengan soal-soal kelas 2 SD. Kenapa? Karena kamu belum belajar itu. Allah kita, dia adalah guru agung kita. Dia tahu batas kemampuan saudara masing-masing. Kalau dia izinkan ujian itu terjadi, ujian itu pasti engkau sanggup jawab. Amin. Nah, makanya dikatakan itu biasa. Kemudian dikatakan, kenapa demikian? Sebab Allah setia. Katakan Allah setia. Dan karena dia setia itulah, maka ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara, kalau iblis lain, dia goda kita. Dia tidak perlu kita mampu atau tidak mampu. Dia akan goda kita dengan segala macam cara. Tujuannya adalah supaya kita jatuh di dalam godaan itu. Nah, lihat kalimat yang terakhir. Kita baca sama-sama 3-4. Pada waktu kamu dicobai. Ingat, kita bicara sebagai anak-anak Tuhan. Saya ganti pada waktu kamu diuji. Pada waktu saudara dan saya diuji. Kalau engkau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, pada waktu kamu digoda. Yes. Nah, pada waktu kita diuji, dia bilang apa? Iya, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau kita ujian, ada yang namanya pengawas ujian. Betul? Ada namanya pengawas ujian. Pengawas ujian itu tidak boleh membocorkan jawaban. Betul kan? Tidak boleh. Tetapi guru agung kita yang mengizinkan ujian terjadi dalam hidup kita. Dia mengawasi kita. Pada waktu kita sudah tidak tahu lagi jawabannya. Ingat, pada waktu kita tidak tahu lagi jawabannya, dia akan kasih bocoran jawabannya. Saudara, kenapa? Karena satu tujuannya. Dia mau Anda dan saya lulus. Dia akan kasih tahu jawabannya. Karena dia tidak inginkan satupun di antara anak-anaknya tidak lulus. Itu sebabnya saudara, kalian lihat Tuhan ini memang beda dengan dunia ini. Pengawas kalau bocorkan ujian itu batal demi hukum. Dan pengawas kecuali Anda suap baru dia kasih bocoran. Nah saudara, dan pengawas tidak akan kasih bocoran juga. Kenapa? Karena tidak ada urusannya dia sama kamu. Mau lulus kek, mau nggak lulus kek, terserah kamu. Tapi Bapa kita lain. Kalau anak-anaknya dia izinkan masuk ujian, masuk pencobaan, dia hanya kepingin nggak ada yang gagal, semuanya lulus. Tapi kita harus berusaha. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita harus tekun. Tapi kita harus percaya bahwa yang menjadi pengawas ujian kita, itu dia duduk di samping saudara dan saya. Waktu Anda tidak tahu lagi mau buat apa. Tuhan, aku bingung, ujian ini terlalu sulit. Dia bilang begini, kalau kamu berseru kepadaku, maka aku akan menjawab kamu. Waktu engkau menyerah, Tuhan aku tidak sanggup. Dia bilang, aku yang buat soalnya, aku tahu jawabannya. Jawabannya seperti ini nak. Itu Tuhan kita. Saudara, lalu mari kita lihat secara detail 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Ada 3 hal yang saya ingin kita perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, yang pertama, ketahuilah Allah kita setia. Katakan Allah setia. Yang kedua, tidak akan membiarkan kita. Katakan tidak akan membiarkan. Dan yang ketiga, Dia akan menyediakan jalan keluar. Ayo sama-sama. Yang pertama, Allah setia. Tidak membiarkan aku menyediakan jalan keluar. Berikan kemuliaan buat Jehovah
Buat Adonai. Saudara, nah mari kita lihat tentang godaan, sedikit tentang godaan. Saudara, godaan itu beda. Godaan itu datang dari iblis. Godaan itu tujuannya untuk menjatuhkan saudara dan saya. Tapi begini saudara, tahukah saudara bahwa godaan itu masuk pertama lewat mata dan telinga. Dari mata dan telinga akan masuk ke pikiran. Dari pikiran akan turun ke hati. Nah, bagaimana supaya engkau tidak tergoda dan jatuh dalam godaan itu? Saya kasih ilustrasi sederhana. Saudara, hidup kita ini ibarat sebuah hotel. Dan Anda dan saya, kita adalah manajer hotel itu. Seorang manajer hotel, dia tidak bisa mencegah siapapun juga datang ke lobi hotel. Dia tidak bisa usir itu. Benar kan? Tidak bisa. Tetapi dia bisa mencegah untuk memberikan kunci kamar supaya dia nginep di hotel itu. Itu kewenangan daripada manajer hotel. Nah saudara, demikian juga dengan segala godaan-godaan yang ditawarkan iblis. Saudara, Anda dan saya tidak kebal godaan, tidak bisa mencegah, tidak bisa menghindari godaan itu datang kepada kita. Tapi kita bisa tutup pintu, kita punya kemampuan, kita punya otoritas, kita punya pilihan untuk tutup pintu hati kita, tutup pikiran kita supaya godaan itu tidak masuk dan akhirnya nginep dalam hidup kita. Anda ngerti itu? Nah saudara, kita punya kuasa untuk itu. Anda dan saya adalah manajer dalam hidup kita. Godaan masuk ke lobi hidup kita, kita nggak bisa cegah. Tapi jangan pernah memberikan dia kunci kamar dalam pikiran maupun dalam hati saudara. Nah, selanjutnya Alkitab bilang begini. Ketika kita membuka hati kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bilang, Roh Kudus itu akan masuk dalam hidup kita. Lalu dia masuk, lalu dia akan memperbaharui manusia roh kita. Itulah yang disebut oleh Alkitab, kita mengalami kelahiran baru. Bukan lahir secara daging, secara jasmani. Tapi roh kita dilahirkan kembali, katakan rohku dilahirkan kembali. Dan perhatikan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Bukan tubuh kita yang diciptakan baru, tapi rohmu dan rohku diciptakan baru oleh Roh Kudus. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di mana? Di dalam roh. Bukan di daging. Daging tetap lama, daging tetap sama. Tapi segala sesuatu yang mencemari roh kita. Alkitab bilang waktu Roh Kudus masuk, dia ubahkan rohmu, kemudian engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, ada sesuatu yang baru yang sudah datang. Apa itu? Sifat dan karakter roh Allah itu yang ada di dalam kita. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Itu sebabnya Efesus 4 ayat 30, Efesus 4 ayat 30, tolong di media agak cepat cari ayatnya ya. Nah, Efesus 4 ayat 30 berkata begini, sebab itu janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya ulangin. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya apa? Roh Kudus itu diberikan kepada kita menjadi satu meterai. Tujuannya adalah supaya Anda dan saya sampai kepada keselamatan kekal. Sampai kita masuk surga. Itu tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, saya mau kasih gambaran supaya Anda lebih paham. Saudara, zaman dulu sebelum ada WA, sebelum ada email,
Orang kalau untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita pakai surat. Oke, pakai surat. Kita tulis surat, kita nyatakan apa yang kita ingin nyatakan di situ. Setelah kita tulis suratnya, apa yang kita lakukan? Anda akan masukkan amplop. Betul? Waktu Anda masukkan amplop, apakah itu sudah sampai di tujuan? Belum. Amplop itu Anda harus lem. Oke? Kenapa dilem? Supaya aman di situ suratnya. Apakah sudah sampai ke tujuan? Tidak. Anda harus tempel meterai atau tempel perangko. Perangko itu bicara tentang jaminan bahwa isi amplop itu pasti sampai ke tujuan sang penerimanya. Itu meterai. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi, kalau ada perangko ini, ada petugas kantor pos yang wajib mengantarkan itu sampai tiba ke tujuan. Surat itu tidak akan bisa sampai sendiri. Kalau ditempel perangko, Anda masukin kantor pos, dia akan tetap di situ. Tapi waktu ada meterai, maka ada petugas yang punya tanggung jawab harus membawa sampai kepada tujuan. Hidup saudara dan saya itu seperti surat Kristus yang terbuka. Dicatat dengan darah Kristus. Dimasukkan dalam amplop. Dimeteraikan pakai Roh Kudus. Tujuannya satu, supaya saudara dan saya sampai kepada tujuannya, yaitu keselamatan kekal. Waktu Roh Kudus meteraikan kita, maka saudara, malaikat di sorga yang punya tanggung jawab sekarang membawa tujuan Allah itu sampai kepada tujuan. Nah saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, sehingga setiap orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, Anda perhatikan ini baik-baik. Setiap orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, setan itu tidak bisa menang melawan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Setan tidak bisa merobek begitu saja meterai atau perangko yang ditulis, yang ditempel dalam hidupmu. Tidak bisa. Saudara, tapi ada satu hal yang dia bisa lakukan. Ini semua yang saya katakan tadi itu berkaitan dengan manusia roh kita. Nah saudara, manusia roh kita itu kuat, tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Tapi yang bisa dikalahkan adalah manusia daging kita. Maka itu sebabnya saudara, iblis hanya bisa datang untuk menyerang. Bukan manusia roh kita yang diserang, tapi manusia daging kita yang diserang. Diserang lewat godaan. Diserang lewat sakit penyakit, diserang melalui penderitaan. Semua itu yang diserang itu cuman ini. Cuman manusia lama kita, manusia daging kita. Bukan manusia roh kita. Nah saudara, kenapa? Karena disitulah terletak kelemahan manusia. Roh memang penurut, tapi daging lemah, kata firman Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Mungkin engkau sedang menghadapi ujian. Mungkin engkau sedang menghadapi godaan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau itu cobaan, itu hanya akan mampu menjamah daging saudara. Ketika Ayub diizinkan diuji oleh Tuhan, Tuhan bilang begini sama iblis. Oke iblis, engkau boleh jamah tubuhnya. Tapi engkau tidak bisa jamah rohnya. Engkau bisa lakukan apa saja dengan tubuhnya, dengan dagingnya. Karena daging itu sementara. Tapi rohnya jangan kamu sentuh. Saudara, Anda harus mengerti ini. Bagaimana kita bisa sanggup bertahan di tengah-tengah pencobaan. Kalau Anda mengerti hal ini, Anda tahu rahasia jawabannya. Engkau di dalam saudara ada kuasa. Seberat apapun pencobaan yang datang, engkau pasti sanggup mengatasinya dengan manusia roh saudara. Tetapi tetap Anda harus merasakan secara daging, secara lahiriah. Saudara mungkin merasa menderita, merasa kesakitan, merasa sengsara, merasa kesulitan. Tapi itu hanya sementara. Katakan sementara. Saudara, Rasul Paulus pernah bilang begini. Sebab itu penderitaan ringan
yang aku alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Allah sudah sediakan bagiku. Penderitaan daging lahiriah ini itu ringan, kata Rasul Paulus. Memang enak diomongin, tapi penderitaan ya penderitaan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau anak Tuhan, maka saudara penderitaanmu itu ada satu tujuan Allah untuk memberikan kepadamu kemuliaan yang jauh lebih besar. Katakan amin. Nah, saya kembali kepada 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Mari perhatikan baik-baik ini. 3 hal yang dicatat di sana. Yaitu Allah itu setia. Katakan Allah itu setia. Saudara, Allah itu menggambarkan kesetiaannya sama seperti seorang gembala yang baik. Saudara, gembala yang baik dia tidak pernah akan meninggalkan domba-dombanya. Bahkan ketika satu saat ada satu domba yang tersesat di padang. Alkitab bilang apa? Gembala akan meninggalkan 99 domba di kandang dan pergi untuk mencari satu yang terhilang. Kenapa? Dia sangat mengasihi domba-dombanya. Anda dan saya adalah domba Kristus. Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedikit menyimpang dan akhirnya engkau tersesat. Yesus ada di sini, dia sedang mencari saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi domba-dombanya. Katakan amin. Nah, dalam Mazmur 23 dikatakan dia akan menuntun kita di air yang tenang, padang rumput yang hijau. Tapi Anda bayangkan begini, ketika domba itu makan rumput, satu saat rumput itu habis. Air di kolam itu akan tenang. Nah saudara, karena dia gembala yang baik, dia tidak akan membiarkan engkau mati kelaparan dan kehausan di tempat yang sama. Dia akan membawa engkau ke tempat yang lain. Mazmur 23 bilang begini, dia akan menuntun engkau melewati lembah kekelaman, dan di seberang lembah kekelaman itu, dia sudah sediakan hidangan bagi kita. Baca itu Mazmur 23. Nah saudara, lembah kekelaman inilah merupakan satu lokasi peperangan, satu lokasi pencobaan yang luar biasa. Tapi ingat sekali lagi, bahwa gembala agung kita namanya Tuhan Yesus tidak pernah akan membiarkan engkau melewatinya sendiri. Pada waktu engkau sedang melewati lembah kekelaman itu, mungkin engkau sedang meniti di pinggir tebing yang terjal. Jalan hanya jalan setapak, gelap oleh pepohonan. Anda tidak tahu sebagai domba, tidak tahu kemana mau melangkah. Kenapa? Jalan setapak tidak kelihatan. Tapi yang menyertai engkau, dia paling tahu betul dengan jalan yang harus engkau tempuh. Sebab itu Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Ada 2 hal yang dimengerti oleh Daud. Daud bilang, karena tongkat dan gadahmu itulah yang menghibur aku. Dia tidak bilang yang menyertai aku, dia bilang yang menghibur aku. Kenapa? Dia yakin bahwa Yesus pasti menyertai. Gembala agung pasti menyertai. Tapi yang membuat dia tenang dan dia terhibur. Karena gembala agung itu menyertai kita dengan 2 alat ini. Yaitu tongkat dan gadah. Katakan tongkat dan gadah. Nah sekarang mengerti fungsi tongkat dan gadah itu. Tongkat itu dipakai oleh gembala untuk menuntun dombanya. Jadi domba berjalan, gembala pegang tongkat. Ketika domba itu mulai menyimpang dan hampir tergelincir, dia akan pakai tongkatnya. Dan domba itu tahu ketika dia jalan ke kanan sudah salah, dia merasakan ada tongkat gembala yang tepuk bagian kanannya. Artinya dia harus belok kiri. Sehingga dia tidak menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia akan melangkah terus. Itu menjadi penghiburan buat Daud. Karena Daud tahu sekalipun aku tidak bisa melihat jalan keluar. Sekalipun aku tidak tahu kemana arahnya. Tapi ada tongkat Tuhan yang senantiasa menuntun aku. Tongkat Tuhan itu buat saudara dan saya. Tidak lain daripada firman Tuhan.
Firman Tuhanlah yang bisa menuntun kita. Firman Tuhanlah yang bisa mengarahkan kita. Saudara, dalam Yesaya 30 ayat 20 dan 21 dikatakan begini. Yesaya 30 ayat 20 dan 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Serba sedikit. Artinya apa? Sengsara, menderita, pas-pasan, kekurangan. Itulah kondisi keadaan kita ketika kita sedang melewati lembah kekelaman. Why? Karena di sana tidak ada rumput yang hijau. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara, engkau sedang mengalami hal ini. Engkau sedang kekurangan, engkau sedang kena PHK, engkau sedang bisnismu sedang menurun, engkau tidak tahu mau lakukan apa. Tapi dia jamin, kalau engkau jadikan Yesus sebagai gembala hidupmu, walaupun engkau serba terbatas, tetapi engkau tidak akan mati kelaparan. Karena di tengah-tengah kesulitan saudara, ada Tuhan yang menyertai kita. Itulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kita. Katakan amin. Sebab itu Tuhan bilang, pencobaanmu biasa bro. Jangan terlalu dibesar-besarin, biasa. Itu tongkat. Yang kedua gadah. Saudara, gadah itu dipakai oleh gembala untuk melindungi domba-dombanya. Kalau ada binatang buas yang coba-coba menerkam, saudara, gadah Tuhan itulah yang akan menghalau mereka semuanya. Makanya Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan di tengah lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena aku tahu ada perlindungan dari Tuhan. Tidak akan membiarkan aku binasa, dia tidak akan membiarkan aku jatuh, dia akan terus menuntun hidupku. Dan dia tidak akan membiarkan satupun iblis si jahat setan yang boleh coba-coba membuat aku jatuh. Amin. Saya nggak tahu siapa di antara saudara yang mungkin sedang berjalan di lembah kekelaman. Mengerti ini. Lembah kekelaman itu adalah hal biasa buat anak-anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, yang harus kita lakukan adalah, mari lihat sekarang Yesaya 30. Tadi kita sudah baca ya. Oke, kita selesaikan Yesaya 30 ayat 20 dan 21. Dia bilang begini. Kita baca lagi ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan dirinya lagi. Pengajar. Ingat tadi ada ujian. Pengajar. Kata pengajar artinya dia akan ajar kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ayat 21 berkata, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Ingat tongkat yang mengarahkan kita. Dari belakang. Dia bilang telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu ke kanan atau kamu ke kiri, Tuhan akan arahkan hidup saudara. Ini dia bicara begini, sebab itu. Kalau engkau anak Tuhan yang sungguh-sungguh, engkau harus banyak mengenal firman Tuhan. Ketika engkau sedang di tengah-tengah kebingungan, baca firman, renungkan firman Tuhan itu. Maka Tuhan akan bicara lewat firman Tuhan, apa yang harus engkau lakukan. Bukan mengeluh, bukan ngomel, bukan di medsos engkau curhat, bukan apa yang kau lakukan, tetapi carilah jawaban dari firman Tuhan. Dia janji, aku tidak akan menyembunyikan diri. Aku akan ajar kamu ke kanan atau ke kiri dan kamu tetap ikuti. Anda harus percaya dan harus Anda tetap melangkah sekalipun mungkin tidak seperti apa yang kau pikirkan. Saudara, Amsal 3 ayat 5 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Katakan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena seringkali, saudara, Roh Kudus itu tempatnya ada di hati. Seringkali pikiran kita ini tidak selaras dengan hati kita.
Tapi ketika Roh Kudus bicara dengan hati kamu, taati suara Roh Kudus itu. Jangan taati pikiran atau perasaanmu. Engkau pasti akan kecewa. Nah saudara, itu kenalilah Tuhan sebagai Allah yang setia. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Dia akan menyertai, dia akan melindungi, dia akan mencukupi. Kalau Anda baca Mazmur 23 ayat yang selanjutnya, ayat 5, ayat 6. Dia katakan pada waktu lembah kekelaman itu selesai aku lalui. Apa yang terjadi? Di sana dia sudah menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Ya, tuh, engkau menghidangkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau akan mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku akan penuh melimpah. Di mana itu akan terjadi? Di seberang lembah kekelaman, di seberang daripada pencobaan, di seberang daripada pergumulan saudara. Tapi kalau engkau tidak mentaati firman Tuhan, engkau coba cari jalan keluar dengan pikiranmu sendiri, engkau tidak akan sampai di seberang, engkau mungkin akan tersesat ke tempat yang lain. Sebab itu saudara, mari belajar taat, katakan taat. Nah, yang kedua tadi dikatakan kebenarannya adalah ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Nah saudara, Tuhan kita itu seperti seorang pelatih militer. Kalau ada seorang mendaftar untuk jadi tentara, apalagi tentara elit, maka pelatihnya itu ingin supaya Anda lulus. Kalau Anda lulus Anda akan menjadi perwira. Tapi Anda tidak bisa lulus tanpa sebuah latihan. Dan makin tinggi yang Tuhan akan bawa saudara, makin berat latihan yang akan dia izinkan kita lalui. Itulah padang gurun, itulah lembah kekelaman. Saudara, bahkan seringkali seorang militer dilatih oleh Tuhan, oleh pelatihnya. Dengan hal-hal yang nyaris membahayakan. Saya pernah lihat saudara, ada film dokumenter bagaimana latihan orang-orang. Itu ada lumpur, ya lumpur kira-kira setinggi 30 sampai 50 cm. Lalu di atas lumpur itu ada kawat duri, ya, kawat duri. Dan si tentara itu harus merayap di bawah kawat duri itu. Separuh badannya hanya kepala yang keluar, ya. Mereka harus merayap melewati lumpur itu. Dan bukan hanya itu, saudara, dari depan itu ada orang yang nembak mereka dengan senjata otomatis. Dan senjata itu sudah diukur sedemikian rupa sehingga peluru itu hanya ada sedikit di atas kawat duri. Bayangkan kalau kita angkat kelewat sedikit, itu peluru masuk di kepala. Itu membahayakan, itu mengerikan. Tetapi tidak mungkin dia izinkan itu terjadi melampaui kekuatan kita. Yang penting lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Tidak akan bisa membahayakan. Kenapa? Karena Tuhan sudah buat aturan. Sama dia katakan kepada setan waktu mencobai Ayub. Kamu boleh ini, enggak boleh itu. Kamu boleh tembak tapi cuma sebatas ini. Jangan sekali-kali kamu sengaja tembak ke bawah. Awas, kalau ada salah satu dari prajuritku kena tembak karena kamu melanggar, maka kamu sendiri yang akan gua tembak. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan memahami ini kita bisa memahami bahwa Tuhan kalau mengizinkan kita diuji tidak melebihi kemampuan. Kalau begitu tujuannya apa? Saudara, tujuannya adalah untuk melatih fisik kita. Untuk melatih mental kita. Untuk melatih stamina kita. Dan untuk memperlengkapi kita dengan keterampilan yang lebih baik lagi. Dia harus izinkan itu semuanya. Kenapa? Karena setelah engkau lulus nanti pada waktu wisuda, dia sudah siapkan bintang untuk diletakkan di bahumu. Kalau engkau bilang, aduh bahaya, aku takut. Tuhan bilang, enggak, maju aja. Enggak akan membahayakan kamu. Cuman kamu harus melewatinya. Kalau engkau bilang, oh enggak ya sudah, itu adalah pilihanmu.
dan engkau tidak akan sampai pada tujuan. Saudara, untuk itu tidak jarang Dia mengizinkan yang namanya pencobaan. Masing-masing berbeda. Ada pencobaan yang ringan, ada pencobaan yang berat. Makin lama engkau berjalan dengan Tuhan, makin berat pencobaanmu. Saudara, saya ikut Tuhan sejak saya lahir baru, itu saya umur 20 tahun. Sampai akhirnya sekarang saya sudah melayani Tuhan. Setiap saat saya menghadapi ujian. Dan ujian itu berjenjang. Makin lama makin berat. Dan saya mau beritahu saudara, hari ini saya sedang menghadapi satu ujian yang luar biasa beratnya. Wah Tuhan, aku kadang-kadang tinggal berteriak, Tuhan sudah gak tahu, kasih tahu dong Tuhan, aku mesti ngapain. Aku sudah bingung nih Tuhan. Tuhan akan bicara lewat firman Tuhan. Hari ini apa yang saya sampaikan kepada saudara adalah jawaban Tuhan ketika beberapa hari yang lalu saya betul-betul menjerit, Tuhan aku sudah tidak tahu apa lagi. Engkau adalah pengajarku. Tunjukkan Tuhan apa yang aku harus lakukan. Tuhan kasih firman ini. Itu biasa bro. Engkau taat, jalani saja. Nah saudara, apa yang sedang saya hadapi? Kalau Anda lihat saya masih duduk di sini. Udah lama saya tidak vertigo. 2 minggu yang lalu tiba-tiba saya diserang vertigo. Sekarang jalan juga masih oleng kiri kanan. Saya harus duduk, saya takut berdiri. Saudara. Dan istri saya juga masih sedang dalam perawatan. Anda sudah tahu dia sampai dengan hari ini masih dirawat di Singapura. Sudah bulan ketiga. Dan saudara, apa yang kami alami itu sesuatu yang saya berdoa supaya kalau imanmu belum sampai di situ, saudara diluputkan dari ujian seperti itu. Penyakit yang diderita istri saya bukan penyakit yang biasa-biasa. Itu penyakit yang mengerikan. Yang juga biayanya super mahal. Saudara, saya mau open sama saudara tapi saya mau kasih tahu saudara ya. Saya kasih tahu ini supaya Anda dikuatkan imanmu, supaya Anda tidak pernah goyah. Saudara, istri saya harus tinggal di Singapura. Dia harus terus berobat. Biaya pengobatannya itu untuk pengobatan aja. Sebulan kami harus membayar dari 50.000 sampai 60.000 dolar Singapura. Berapa rupiah itu? 600 jutaan. Belum lagi harus tinggal di sana. Harus sewa apartemen. 1 bulan kami sewa apartemen itu 1 bulan kami sewa apartemennya itu 7.500 Singapura dolar, artinya hampir 100 juta. Belum yang lain-lain. Saya bersyukur karena kita asuransi. Pada awal istri saya masuk rumah sakit. Saudara, asuransi itu tidak perlu kami bayar dulu baru klaim. Karena asuransi sudah menjamin bahwa kita masuk semua langsung di cover. Kita tidak perlu ada uang di depan gitu. Nah, selesai bulan yang pertama, bulan yang kedua tiba-tiba asuransi kami bilang begini. Wah gak bisa lagi. Sekarang kamu mesti bayar dulu baru diklaim. Hah? Bayar dulu baru diklaim. Wih, berapa banyak biaya? Tapi saya bilang istri saya begini. Kalau Tuhan sudah bilang aku menyertai kamu, dia tidak akan menyertai separuh jalan. Kalau sampai dengan hari ini dia Ebenezer artinya sampai dengan hari ini dia sudah menyertai kita. Maka dia adalah juga Immanuel yang tidak berhenti sampai hari ini. Dia akan terus menyertai kita. Kami berteriak, Tuhan gimana nih? Pengobatan mesti lanjut. Nah saudara, akhirnya kami lanjut. Oke, lanjutlah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya bersyukur banyak juga teman-teman anak-anak Tuhan ya saudara, mereka ikut membantu kami. Tapi itu bukan cuma bicara 1-2 juta loh. Gede banget. Nah, selesai kami klaim. Sementara jalan pengobatan kami klaim ke asuransi. Sudah tahu? Asuransi coret. Ini
dibayar, ini ditolak, ini dibayar, ini ditolak. Ya elah, sebagian besar klaim itu ditolak, artinya kita harus beban sendiri. Sampai satu saat kami berteriak, Tuhan ini udah gak sanggup Tuhan kalau gini. Gimana nih? Saya terus tanya Tuhan, dan setiap kali saya tanya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan dari firman-Nya. Dia bilang, aku Tuhan yang membuat mujizat. Akulah Allah yang menyediakan. Sebagai manusia tentu kami berpikir, oke, Tuhan menyediakan, oke. Tapi sekarang gimana Tuhan? Mesti bayar nih. Saudara, kami runding suami istri. Ya udahlah, apa yang bisa dijual kita jual. Perhiasan kita lepas. Oh oke, lepas. Kalau tabungan sudah, tabungan semua udah ludes. Saudara, sekarang kita bilang Tuhan, oke, kita jual perhiasan. Sudah dijual perhiasan. Perhiasan dijual. Itu cuma untuk kepentingan 1-2 minggu habis. Klaim dari asuransi belum muncul. Saya bilang Tuhan, gimana nih Tuhan? Berhenti atau lanjut? Tuhan tolong ngomong. Kalau Tuhan bikin mujizat enggak ada susahnya seperti membalik telapak tangan. Tapi sekarang apa Tuhan? Tuhan tidak menjawab. Sampai satu ketika saya bilang begini, next yang bisa kita jual adalah mobil. Kita jual mobil ya? Oke, gak apa-apa. Kita jual mobil. Dalam hati saya, kalau mobil sudah terjual dan tidak ada uang lagi, ya kita jual rumah lah. Kita ganti rumah yang kecil-kecil. Itu sudah terbetik di pikiran saya. Saudara, saya telepon anak saya, tolong carikan pasaran mobil ini kita jual. Oh ya. Dicarilah. Begitu dicari, sudah dapat pembeli. Roh Kudus gerakkan saya begini. Coba kamu sekarang cek rekening bankmu. Ada saldo berapa? Begitu saya cek rekening bank saya. Wih, ada masuk. Klaim-klaim kita yang lalu. Ada yang sudah dibayar tuh. Saya lihat, wih, lumayan besar. Ada sekitar 200 juta. Itu sudah dipotong yang tidak disetujui. Tapi begitu saya lihat ini, oh Tuhan kita tidak jadi jual mobil. Tuhan bilang begini, kamu lihat kalau aku menyediakan ada saatnya waktu di lembah kekelaman. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Waktu di lembah kekelaman, aku menyediakan serba sedikit. Tapi cukup. Saya bilang istri saya, kita maju terus. Tuhan menyertai kita. Walaupun serba sedikit, tapi Tuhan Allah yang mencukupi. Kami lewatin. Saudara, bulan yang kedua, semuanya bisa tercover. Nah saudara, masuk bulan yang ketiga. Ini bulan yang ketiga nih. Aduh Tuhan, udah habis lagi. Gimana nih? Saudara, pas beberapa minggu yang lalu kami ke Jakarta. Saya datangin kantor asuransi kami. Kami bawa semua bukti-bukti ya. Dan yang dari rumah sakit termasuk yang mereka coret-coret. Ketemu pimpinannya. Waktu ketemu pimpinannya di situ juga ada tim dokternya mereka. Kita diskusi. Ini loh Pak. Yang bapak-bapak coret itu ini. Padahal ini semua satu paket dalam pengobatan itu. Nah saudara, akhirnya mereka bilang oke, next untuk yang berikutnya udah gak usah keluar uang. Semua kita buat agreement dengan rumah sakit, gak usah bayar di muka, nanti rumah sakit langsung tagih sama kami. Kami lega, bang, puji Tuhan. Gak perlu lagi DP. Nah saudara, saya mau kasih tahu saudara supaya engkau tahu itulah gembala kita yang baik namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia Jehovah Rafa, dia Jehovah Jireh. Tetapi kalau dia bilang kamu harus terus melangkah di lembah kekelaman, jangan pernah takut karena ada tongkat Tuhan, ada gadahnya, dia akan terus melangkah. Memang engkau serba sedikit, makan dan minum serba sedikit, tetapi engkau tidak berkekurangan. Dia Allah yang menyediakan dan dengar baik, lembah kekelaman itu tidak kekal selama-lamanya, lembah kekelaman itu akan ada akhirnya. Saya sangat percaya perjalanan kami berdua itu sudah di depan.
Sudah dekat sekali dengan akhirnya. Dan saudara, kami akan menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Doakan kami terus. Supaya kami tetap kuat untuk bertahan. Karena iblis targetkan pemimpin-pemimpin hari-hari ini. Kalau pemimpin jatuh dan hancur, maka saudara, semua yang dibawa imannya pasti akan gugur. Saya dan ibu membutuhkan topangan doa kita semuanya. Yang mau katakan amin. Memang latihan itu seringkali kita merasa sepertinya kita terluka. Kita kesakitan, kita ketakutan. Tapi itu semuanya adalah masalah daging kita. Biarlah rohmu tetap kuat dan tetap bernyala-nyala. Karena dia janji dia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan. Nah, sekarang saya sampai sekarang ini telinga masih sakit, vertigo masih sering kali datang. Sudah lama saya tidak vertigo yang muter-muter begini. Hari Sabtu minggu yang lalu. Sudah hari Minggunya saya mau khotbah. Hari Sabtunya dia datang tanpa diundang. Dan kalau udah datang muntah-muntah. Biasanya saudara kalau udah begitu 3 hari itu tergeletak di tempat tidur. Saudara, jam 3 sore saya kena. Saya sampai nangis saudara di kamar. Saya bilang begini, Tuhan besok aku mau khotbah Tuhan. Tuhan kalau begini aku tidak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma minta satu hal Tuhan. Kalau memang aku Tuhan sudah tidak butuhkan untuk menyampaikan firman-Mu ke jemaat. Buat apa lagi aku hidup? Aku siap Tuhan, bawa aku pulang. Saya doa seperti itu. Sambil meneteskan air mata. Aku tidak bisa begini Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan. Lalu saya bilang, Tuhan kalau gitu begini deh. Tuhan kasih saya tanda bahwa besok pagi saya bisa khotbah. Itu minggu yang lalu. Besok pagi saya bisa khotbah. Biasanya enggak mungkin. Saudara jam 9 malam saya terbangun. Saya coba duduk. Waduh masih muter. Waduh Tuhan besok saya enggak mungkin bisa khotbah. Gimana ini? Roh Kudus bilang begini. Message pesan yang Tuhan suruh saya sampaikan. Itulah yang sangat dibutuhkan oleh jemaat. Makanya saya diserang habis-habisan. Karena iblis tidak mau message itu diputerin ya kalau tidak salah minggu yang lalu ya. Itu sampai. Jadi kamu lihat besok pagi. Saudara besok paginya saya bangun, saya duduk dari tempat tidur. Kok kayaknya bisa. Padahal saya sudah pesan tolong cari pengganti. Kayaknya bisa, oke deh. Saya khotbah 2 kali, jam 7 dan jam 10. Dan saudara, saya bisa menyampaikan pesan Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saya. Iblis berusaha menghalangi apa yang baik yang Tuhan berikan kepadamu. Supaya itu tidak di-sharing kepada orang lain. Tetapi kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Katakan amin. Itu dia. Saudara, sebab itu firman Tuhan bilang pencobaan itu biasa. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Yang terakhir, dia bilang bahwa dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Waktu dia bilang jalan keluar artinya dia tidak bilang begini, kamu tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Tidak. Tapi dia bilang mau jalan buntu sebuntu apapun juga. Dia akan membuka setiap kebuntuan yang kita hadapi. Pada waktu Musa dan bangsa Israel, Tuhan bilang, aku membawa kamu, tujuannya satu, tanah yang berlimpah susu dan madu. Musa menuntun orang Israel itu. Kemudian berjalan. Baru 3 hari dalam perjalanan, mereka ketemu jalan buntu. Di depan ada Laut Kulsum. Di belakang ada tentara Firaun. Kiri kanan ada gunung batu yang terjal yang tidak mungkin mereka naik ke atasnya. Saudara, itulah kenyataan dalam hidup ini.
Kenyataan jalan buntu ada. Saudara, kenyataan bahwa di belakang ada Firaun, di depan ada rintangan. Itulah semua bicara tentang kenyataan. Tapi saudara dengar, kebenarannya adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kebenaran. Anda mau berpegang kepada kebenaran atau berpegang kepada kenyataan. Saudara, saya ingat. Saya ke dokter setelah dokter THT semuanya periksa. Tidak ditemukan apa-apa. Tapi saya masih merasa pusing dan saya merasa masih sakit telinga saya. Waktu terakhir periksa dengan Profesor Eka, itu dia ahli saraf yang cuma ada 3 di dunia itu. Saya ketemu dia. Pak Simon yang kenalin saya, ada Pak Simon di sini ya? Ada Pak Simon? Oh ada di sana. Beliau yang temuin saya. Kemudian kita makan malam sama-sama saya. Kemudian saya tanyakan masalah saya. Dia bilang gampang Pak. Pak Hani datang saja ke rumah sakit saya. Di Siloam nanti saya MRI, nanti saya baca sendiri. Saya pergi saudara. Kemudian di MRI dia bilang ini MRI yang khusus dan sangat detail. Supaya saya bisa lihat cari ada apa di kepalamu. Selesai MRI, saya menghadap dokter. Dokter itu cuman ketawa. Dia bilang begini, Pak Hani, udah nasib deh Pak. Enak aja dokter kok bilang nasib. Soalnya saya enggak temukan apa-apa. Semuanya bagus. Kepala Bapak enggak ada tumornya, enggak ada apa-apa, enggak ada kebuntuan. Semua bagus. Loh Pak, tapi kenyataannya saya masih sakit telinga dan saya masih pusing. Dia bilang ya sudah nasiblah kalau gitu. Saya enggak bisa kasih obat apa ya enggak. Saudara pulang dari situ. Saya bilang masih di mobil. Saya bilang Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Semua dokter THT bilang bagus. Dokter Eka bilang bagus. Tapi kenyataannya sakit Tuhan. Tuhan tahu. Saudara Tuhan ingatkan begini sama saya. Apa yang kata dokter itu adalah kenyataan. Itu fakta. Apa yang kamu rasakan itu kenyataan. Itu fakta. Tapi ada sebuah kebenaran. Kebenarannya adalah Tuhan Yesus sudah pikul semua sakit penyakitmu. Dan dia sudah pakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dia bilang begini, semua sakit penyakitmu sudah selesai. Iya Tuhan, berikan kemuliaan. Saya bilang lagi Tuhan, tapi kenyataannya seperti begini. Mana kesembuhan itu? Sudah tahu? Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus dengar begitu mungkin dia ketawa sama nih anak satu pendeta kok mesti dibilangin ulang-ulang gak ngerti-ngerti sih. Kenyataannya memang ada, tapi sekarang apakah kamu fokus lebih percaya kenyataan atau kebenaran? Kalau engkau tetap berpegang pada kebenaran, maka pada waktu Tuhan kebenaran itu akan menjelma jadi kenyataan. Kalau sekarang masih belum menjelma jadi kenyataan, bukan berarti kebenaran itu gak batal. Tapi karena engkau lebih fokus kepada kenyataan. Apapun kenyataan yang sedang kau hadapi, dengar baik-baik. Jangan engkau terpaku kepada kenyataan yang kau sedang hadapi. Tapi mari lihat, berpeganglah kepada kebenaran. Kebenarannya adalah dia mengasihi saudara dan saya. Kebenarannya bahwa dia adalah penyembuhmu. Kebenarannya adalah bahwa dia akan menolong engkau. Kebenarannya adalah dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Kebenarannya adalah dia sudah mati dan bangkit buat saudara. Kebenarannya adalah dia menebus kita untuk satu tujuan. Semuanya masuk surga. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, mungkin hari ini ada di antara saudara, engkau salah buat keputusan dalam bisnis. Sehingga mungkin hari ini engkau sedang terjebak di jalan buntu. Seperti Musa. Maju, tenggelam. Mundur, terbenam. Atau mungkin dalam pernikahan saudara.
engkau terjebak dalam sebuah penderitaan dan kesukaran. Lanjut susah. Mau cerai dosa. Bingung gak tahu mau buat apa. Atau mungkin engkau salah mengambil satu tindakan. Sehingga engkau terjebak dalam masalah hukum. Dan engkau berkata, kalau aku menyerah, aku mengaku, aku dipenjara. Tapi kalau aku melawan, aku akan binasa. Aku harus berbuat apa? Saudara, dengar baik. Engkau punya Allah yang punya jalan keluar. Datang kepada Tuhan Yesus. Minta dia berkata kepada saudara, apa yang harus engkau lakukan. Dan engkau akan melihat apa yang Yesaya 64 bilang. Yesaya 64 ayat 4 bilang begini, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak untuk orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau, hanya Yesus yang berbuat demikian. Jangan cari pertolongan kepada Allah, ilah-ilah dunia ini, media sosial dan sebagainya. Saudara, jangan. Ada satu Allah yang sejati namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu pasti akan bertindak ketika engkau hanya menanti-nantikan dia. Katakan amin. Apapun keadaan saudara sekarang ini, nantikanlah dia. Dia tidak pernah tergesa-gesa, tapi dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara. Katakan amin. Sebab itu, Mazmur 37 ayat 5 berkata begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Baca sama-sama. Di layar ada 1, 2, 3 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Artinya apa? Kalau engkau tidak serahkan hidupmu kepada Tuhan, kalau engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya, dia tidak akan bertindak. Apapun keadaan saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Halo. Kesimpulan. Mari perhatikan kesimpulan pesan Tuhan buat saudara dan saya di hari Minggu ini. Ini kesimpulannya. Amsal 23 ayat 26. Kita baca sama-sama. Amsal 23 ayat 26. 1, 2, 3. Hai anakku, stop. Siapa sini yang percaya bahwa dalam Yesus kita adalah anak-anak Tuhan? Bapa Adonai sedang bicara sama saudara dan sama saya yang adalah anak-anaknya. Amin. Sekarang baca selanjutnya. Bapak tuh bilang begini, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Saudara, ada kerinduan dari Adonai untuk kita betul-betul memberikan hati kita kepadanya. Kalau kita berikan hatinya kepada dia, maka saudara, semua jalan yang engkau lalui bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi tempat yang menyenangkan buat saudara. Amin. Dengan kata lain saudara, berikan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau lakukan itu sebagai sebuah langkah mentaati ajakan Adonai ini, maka apapun yang kau jalani dalam hidup ini, itu akan menyenangkan engkau. Lembah kekelaman akan menjadi lembah yang bermata air. Lembah kekelaman akan menjadi lembah yang akan menghibur engkau dan akan menyenangkan bagimu. Saudara, tapi mari kita ingat baik. Tentang memberikan hati kita kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah ketaatan untuk meresponi ajakan Tuhan. Tapi yang kedua, memberikan hati kita kepada Tuhan artinya
kita menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan untuk kita jalani setiap hari tanpa mengeluh. Katakan amin. Saudara, sehingga sekalipun kenyataannya setiap hari ada pencobaan, setiap hari ada tantangan, setiap hari ada pergumulan, setiap hari ada kesakitan, setiap hari ada badai yang menerpa. Sekalipun itu menjadi kenyataan hidup, namun kebenarannya yang abadi berkata, setiap hari ada kasih setia Tuhan Dia sediakan buat saudara dan buat saya. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata begini. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Saudara, sebab itu betapa ruginya kalau setiap hari kita tidak menikmati semua yang Allah sudah sediakan. Allah itu tidak pernah berdusta. Ratapan 3 adalah kebenaran bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan buat saudara dan buat saya. Dan rahmat kasih karunia yang Dia sediakan buat kita tidak habis-habisnya. Dalam kondisi apapun juga Tuhan tidak akan pernah kehabisan stok buat saudara. Bahkan dikatakan begini, setiap pagi selalu baru setiap pagi. Itulah kebesaran kasih setia Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, itu sebabnya saudara. Mari kita belajar bagaimana kita harus menerima semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan semua yang iblis sediakan buat saudara, tapi yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, salah satu cara adalah mari kita belajar begini. Setiap hari waktu bangun pagi, kita barter sama Tuhan. Katakan barter. Barter apanya? Datang sama Tuhan bilang begini, Tuhan, aku mau barter sama Tuhan. Aku mau serahkan kekhawatiranku sepanjang hari ini. Dan aku minta damai sejahtera-Mu. Aku mau terima damai sejahtera yang Engkau sudah sediakan hari ini buatku. Oh gimana Pak? Tapi kan kita bangun pagi belum ada kekhawatiran. Jangan tunggu sampai kekhawatiran itu datang baru kamu datang kasih sama Tuhan. Sebelum kekhawatiran itu datang. Karena kekhawatiran setiap hari akan ada. Tapi sebelum kekhawatiran itu datang pagi-pagi Anda sudah bilang begini. Tuhan aku barter dengan Engkau Tuhan. Hari ini aku terima damai sejahtera-Mu. Dan Engkau ambil alih semua kekhawatiranku. Maka sepanjang hari itu, waktu engkau khawatir, waktu kekhawatiran itu datang, engkau bilang begini, itu bukan milikku lagi, itu milik Tuhan Yesus. Milikku adalah damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kekhawatiran masuk lagi. Tapi cuma sampai di lobi. Waktu dia dengar engkau berkata, kekhawatiran engkau boleh datang, stop sampai di lobi. Engkau tidak boleh masuk dalam hati dan pikiranku. Kenapa? Karena di dalam hati dan pikiranku cuman ada satu hal. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Amin. Amin.
Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan saya tutup dengan satu ayat ini. Kalau damai sejahtera itu, setiap hari kita terima damai sejahtera dari Tuhan, kita serahkan kekhawatiran kita. Maka Yohanes 14 ayat 27 bilang begini. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Barter kan? Damai sejahteramu ku berikan kepada, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Teruskan. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Setiap hari dunia akan menawarkan kepada kita damai sejahtera. Tapi Anda perlu mengerti, Alkitab bilang damai sejahtera Kristus itu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Artinya apa? Perhatikan ini baik-baik. Artinya damai sejahtera yang Yesus berikan itu adalah damai sejahtera yang berlaku di dalam segala situasi hidupmu. Damai sejahtera yang tetap ada ketika engkau sedang ada di tengah-tengah badai. Di tengah-tengah pergumulan. Damai sejahtera itu ada di sana. Damai sejahtera itu akan memerintah dalam hatimu. Bedanya dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini adalah damai sejahtera setelah badai berlalu. Yang dari Tuhan, badai damai sejahtera, sekalipun engkau di tengah-tengah badai. Beda apa enggak? Dunia ini bilang begini, kalau sudah selesai lembah kekelaman, kalau sudah selesai pergumulan, ya damai sejahtera, ya memang iya. Tapi yang kita butuhkan itu damai sejahtera bukan hanya nanti setelah badai berlalu. Justru di tengah-tengah badai Anda membutuhkan damai sejahtera. Dan itu cuman ada pada Yesus. Belajarlah. Mari yuk setiap pagi. Buka mata. Jangan doa yang lain-lain dulu. Setelah engkau bersyukur buat hari itu. Engkau ajak Tuhan, aku mau barter dengan Tuhan. Nih Tuhan, kekhawatiranku sepanjang hari ini, aku serahkan kepadamu. Dan apa yang kau bilang kau berikan kepadaku, yaitu damai sejahteramu. Barter yuk, aku ambil damai sejahtera Tuhan, masuk dalam hatiku. Maka apapun yang kau hadapi sepanjang jalan itu, sepanjang hari itu, engkau akan tetap tenang. Dan engkau pasti akan menang. Katakan amin. Tundukkan kepala saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih hamba-Mu percaya ketika Engkau menguatkan hamba-Mu dengan firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu sampaikan Tuhan, aku tahu ada banyak di antara umat-Mu yang hari ini mendengarkan, mungkin mereka sedang di tengah-tengah lembah kekelaman. Mereka sedang menjalani pencobaan. Mereka sedang diuji, imannya sedang diuji. Atau mungkin Tuhan, mereka sedang digoda oleh si jahat. Namun aku bersyukur hari ini pengajar kami mengajarkan kami satu rahasia penting untuk kami. Ketika kami masuk dalam pencobaan, benar-benar kami akan melihat pencobaan itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa yang tidak akan melampaui kekuatan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur saudara. Kita bangkit berdiri. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya.
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus tuh bilang begini, sebelum dia ditangkap, disesah, disalibkan, dan mati, dan bangkit. Pada malam itu, dia mengambil roti, dan dia berkata kepada murid-muridnya, roti yang aku pecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang aku serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Ingat baik-baik, Yesus sudah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Tubuh kita yang berdosa, semua dosa kita dipikulkan, dikenakan kepada tubuh Kristus. Dosa yang mestinya menjadi hukuman bagi kita, hukuman kita itu dipakukan di atas kayu salib, supaya saudara dan saya mengalami kebenaran. Saudara, percayakah saudara bahwa karena begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya, maka Dia telah memberikan nyawanya, tubuhnya, supaya saudara dan saya menerima kuasa daripada bilur-bilur di sekujur tubuh Tuhan Yesus. Percayakah saudara akan hal itu? Kalau engkau percaya, makanlah, dan sembari engkau makan, engkau dengan iman menerima kuasa bilur Yesus yang menyembuhkan dan yang memulihkan saudara. Makanlah. Mari angkat cawan. Demikian pun dengan cawan ini. Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang aku tumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat baik-baik, darahnya Dia serahkan buat kita untuk menyucikan engkau, untuk menebus engkau, dan memeteraikan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah yang hidup, ahli waris dari semua yang Bapa punya di dalam kerajaan sorga. Percayakah saudara akan hal itu? Amen. Kalau engkau percaya, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari pejamkan mata saudara. Tenangkan jiwamu. Heningkan rohmu. Tuhan Yesus sudah bicara kepadamu. Dia ada di sini. Dan Dia akan memberikan kepada saudara kekuatan. Kepada setiap orang yang sedang menghadapi ujian dan pencobaan dalam hidup ini. Dia mau memberikan hari ini kekuatan supaya engkau cakap untuk menanggungnya. Maka kalau engkau mau jujur kepada Tuhan, kalau ada di antara saudara, engkau sedang berada di tengah-tengah pergumulan hidup, engkau sedang berada di tengah-tengah lembah kekelaman, engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, engkau sedang kesulitan, segala sesuatu serba sedikit. Kalau engkau itu orangnya, engkau butuh kekuatan dari Tuhan. Angkat tangan saudara. Hanya yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan karena engkau sedang ada di dalam lembah kekelaman. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Sina makiri bishanda makurubu sikine me inama sande. Ine inama korehe amor. Ine me yarala maseke nama oria la basike de besande. Ore me inahaye.
dari tengah-tengah lembah kekelaman, dari tengah-tengah lembah yang gelap. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kemampuan kami sangat terbatas ya Tuhan. Tapi hari ini Engkau sudah berfirman dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Maka kami mengangkat tangan kami. Kami buka hati dan pikiran kami. Ya Yesus, berikanlah kekuatan yang Kau janjikan. Eneme kerebe sande. Berikan itu juga kepada hamba-Mu ya Tuhan. Kepada kami semua yang sedang diuji. Kebenarannya Engkau berjanji. Engkau berikan kekuatan dan kami cakap untuk menanggungnya. Sebab itu kami minta Tuhan, kebenaran itu Engkau jadikan buat kami hari ini. Kami tidak mau pulang tanpa kekuatan itu Tuhan. Berikanlah, kami perlu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Turunkan kiranya kekuatan-Mu Tuhan. Sentuhlah ya Roh Kudus setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap hati yang terbuka. Setiap pikiran yang menanti-nantikan Engkau. Hari ini Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kemampuan. Dalam nama Yesus Anda terima itu. Terima. Bapa, aku juga terima daripadamu. Aku juga terima kekuatan. Aku terima kekuatan. Aku terima kemampuan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu sebabnya kami mau declare dalam nama Tuhan Yesus yang kami percaya. Kami pasti cakap untuk menanggungnya. Kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan menikmati perjalanan yang menyenangkan. Dalam segala sesuatu. Karena Yesus yang menyertai kami adalah Sang Raja Damai. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.